Halo warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Robi Ceyadi. Kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Sebanyak 1.525 guru P3K di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu memperpanjang kontrak kerjasama selama 3 tahun. Mereka dinilai berhasil melampaui target kinerja dan menjadi ujung tombak dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Jakarta. Banyaknya guru yang masih tergolong muda akan menjadi energi baru bagi dunia pendidikan di Jakarta. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat inflasi Jakarta pada bulan Juni 2026 mencapai 0,41%. Inflasi kali ini didominasi oleh peningkatan indeks harga pada kelompok transportasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi penyumbang andil terbesar. Meski demikian, beberapa komoditas pangan seperti daging dan telur ayam ras mengalami deflasi sehingga membantu menekan angka inflasi. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajak warga ibu kota untuk menghadiri Jakarta Eco Future Festival 2026 pada 3 hingga 4 Juli di Balai Kota Jakarta. Mengusung tema aksi nyata dampak terasa, festival ini menjadi wadah edukasi untuk bersama menjaga lingkungan. Pengunjung dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti peluncuran peringatan dini kualitas udara, pemecahan rekor muri pembuatan ekoenzim, hingga lokakarya kreatif ramah lingkungan. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Keberhasilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan berbagai program tidak lepas dari dukungan dan hasil kerjasama dari berbagai pihak. Salah satunya keberhasilan penataan kawasan bekas proyek monorail. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan dukungan kejaksaan yang mendampingi menyelesaikan persoalan hukum di proyek monorail. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri peresmian gedung baru Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menurut Pramono, kawasan Rasuna Said yang selama ini identik dengan tiang-tiang monorail mangkrak kini telah berhasil ditata. Proyek sepanjang 109 tiang panjang sepanjang 3,8 km ini sempat mangkrak 21 tahun dan kini menjadi salah satu landmark baru di Jakarta. Maka secara khusus Bapak Jaksa Agung saya ingin menyampaikan terima kasih karena koordinasi kerjasama yang baik dengan jajaran Bapak yang selama ini dulu tidak tersentuh, tidak terselesaikan, akhirnya terselesaikan dengan baik. Untuk mempercantik kawasan tersebut, Pramono telah memberi arahan kepada jajaran Bina Marga untuk menambah fasilitas 2 jembatan penyeberangan baru di atas sungai pada kawasan tersebut. Jembatan tersebut akan memberikan kesempatan kepada warga untuk memasang gembok cinta layaknya jembatan di kota-kota besar di dunia. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun terowongan bawah tanah untuk menghubungkan kawasan hotel di Bundaran HI terintegrasi dengan MRT. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menyiapkan lokasi khusus untuk pelaku UMKM bersanding dengan pusat bisnis paling mewah di ibu kota. Proyek konektivitas bawah tanah Bundaran HI segera diluncurkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, proyek ini akan menghubungkan Hotel Grand Hyatt, Pullman, Mandarin Oriental, hingga Kempinski. Dengan adanya konektivitas bawah tanah ini, pejalan kaki tidak perlu lagi menyeberang di permukaan jalan.
Tak hanya sebagai jalur lintasan, kawasan bawah tanah tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai ruang bagi pelaku UMKM, layaknya fasilitas di sejumlah kota besar di dunia. Termasuk yang menghubungkan Pullman dengan Grand Hyatt, dengan Kempinski, dengan Mandarin, kemudian turun ke bawah, masuk ke MRT. Sebenarnya saya merencanakan harusnya selesai sampai dengan awal tahun depan, tapi kelihatannya akan jadi kado untuk ulang tahun Jakarta 5 abad. Tidak hanya fokus pada kawasan Bundaran HI, Pramono juga menjelaskan saat ini proses revitalisasi kawasan Taman Semanggi telah berjalan. Nantinya Taman Semanggi akan tampil dengan wajah yang berbeda dan diharapkan dapat menjadi tempat baru untuk interaksi sosial warga. Kedua proyek strategis ini diharapkan tidak hanya mempercantik wajah ibu kota, namun juga memberikan kenyamanan mobilitas tingkat global bagi warga Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dalam rangka mendukung kelancaran pembangunan proyek MRT Jakarta fase 205, Dinas Perhubungan akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan berikut ini. Bagi masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi perbaikan, diimbau untuk memperhatikan informasi rekayasa lalu lintas yang berlaku dan menyesuaikan rute perjalanan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan perjalanan semua pengguna jalan. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.